Setiap tahun jutaan orang itu selalu terpengaruh untuk membeli produk Apple yang baru, mau keluarkan puluhan juta, tapi merasa bayar itu nggak mahal sekali. Padahal loh, mahal banget menurut saya. Kira-kira kenapa mereka mau mengganti produk Apple-nya setiap tahun keluarkan uang puluhan juta? Yuk kita bongkar kali ini. Apple ini menurut saya bukan sekedar produsen jualan teknologi atau gadget, tapi menjadi perusahaan yang menciptakan tren atau lifestyle gaya hidup baru, di mana orang beli bukan hanya butuh, tapi karena ada rasa pride yang ingin dibangun, sosial status yang sedang dibangun. Bukan masalah cuma kualitas, tapi bagaimana bisa diterima di komunitas tertentu. Sumber dari Binus Business Review mengatakan bahwa ternyata Apple berhasil menciptakan sebuah konsep brand love, menjadi fanatisme mencintai suatu produk atau brand, mengkaitkan antara kualitas dan kemauan untuk orang membayar lebih mahal dari harga normal. Apple ini berhasil menciptakan brand positioning yang sangat eksklusif. Jadi bagaimana dia bisa menjual produk yang bisa mengangkat status sosial seseorang. Maka dari itu, fokusnya bukan lagi jual produk atau fitur yang diberikan di iPhone atau iPad atau yang lainnya, tetapi bagaimana mengubah identitas seseorang yang membeli dan memakainya. Apple berhasil menerapkan teori Diderot Effect. Diderot Effect ini adalah teori di mana setiap orang ketika membeli suatu produk, maka otomatis dia ingin membeli produk-produk turunan yang lain untuk melengkapi kebutuhan pertamanya. Contoh, jika Anda membeli iPhone, maka kepingin sekali beli iPad, iMac, Apple Watch, dan lain-lain. Karena apa? Seamless. Karena ekosistem ini menciptakan seseorang bahwa kalau dia beli produk Apple yang lain ini tidak ada lagi border. Semuanya seamless, saling terkonek. Apple juga menciptakan desain dan user experience yang sangat memorable. Mulai kalau teman-teman ke Apple Store-nya, suasananya begitu beda dengan toko-toko smartphone atau HP yang lain. Nah, ketika memegang kotak kemasan luarnya aja, itu terasa membuka sebuah hadiah istimewa dari seseorang yang Anda cintai. Nah, itu yang disebut dengan design experience yang luar biasa. Ketika launching produk baru, Apple bukan dengan cara biasa launching, pre-order dan lain-lain, tapi dibikin semacam teatrikal. Sedemikian orang ingin berebut, ingin ngantri sebelum tokonya buka. Karena orang menjadi salah satu bagian dari hype yang sedang terjadi. Jadi orang ingin datang mengantri bukan karena beli produk, tapi dia ingin menjadi sebuah bagian dari tren yang lagi ada. Dia ingin menjadi salah satu identitas yang sedang diciptakan. Ada strategi di balik apa yang dilakukan Apple. Yang pertama, mereka lakukan price anchoring, yaitu jangkar. Menjangkar produk iPhone 16 yang Pro yang terbaru itu puluhan juta sebagai anchor untuk grade-grade lain yang ada di bawahnya. Sedemikian orang, walaupun beli grade yang di bawahnya nggak harus yang Pro Max, tapi karena masih ada logo simbol Apple, maka pride atau social statusnya tetap terjaga. Ini yang disebut price anchoring. Strategi yang kedua, mereka menekankan disebut social proof, yaitu pembuktian sosial. Ketika seseorang membeli produk Apple, entah itu iPhone, iPad, dan seterusnya, maka ketika dia bertemu dengan teman-teman, sekolega, otomatis dia diterima di lingkungan mereka. Ini yang disebut dengan social proof. Teori yang ketiga yang digunakan oleh strategi Apple adalah disebut scarcity effect, efek terbatas, atau jumlahnya yang diedarkan itu memang sengaja tidak diperbanyak. Alias apa? Ketika orang berebut dan ternyata nggak dapat karena sudah habis dan harus antri atau PO dulu berapa bulan setelahnya baru datang lagi, nah dia merasa kecewa, dia merasa bahwa dia tidak ikut menjadi bagian dari ekosistem yang diciptakan. Demikian semua orang berebut untuk pertama kali dia bisa pegang dan beli. Teori ini dipakai supaya apa? Ketika jumlah terbatas, otomatis orang yang memiliki akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri. Rasa takut untuk tidak memiliki di awal-awal ketika launching pertama, ini loh yang membuat orang-orang selalu mau beli lebih mahal di awal. Padahal kalau tunggu berapa bulan setelahnya, harganya mulai turun. Tapi sebetulnya bukan itu yang dicari seseorang. Yang dicari adalah punya pertama, dan itu mereka bisa tunjukkan di sosial media mereka. Bahwa dia adalah sosok yang beruntung karena mendapatkan produk yang scarcity, yang langka, yang jumlahnya terbatas. Pesan buat para pebisnis, kita mungkin nggak jual produk iPhone atau Apple, kita jual produk apapun, tapi kita ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama,
ciptakan brand love. Bagaimana kita melayani customer bukan hanya menjual produk, tapi menjual kedekatan, menjual identitas. Kita bisa membuat suatu promosi atau suatu branding, jangan fokus pada produk yang kita jual, tapi kesankan atau fokuskan pada aspek lain yang tidak bisa dengan mudah di-compare antara produk kita dengan produk pesaing kita. Apa yang membedakan kita, perusahaan kita dibanding perusahaan lain? Itu yang coba kita angkat, narasikan lebih kuat brand love-nya. Yang kedua, tentunya kita perlu ciptakan ekosistem. Palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi jangan cuma jual satu produk tunggal. Pastikan kita menjual produk komplementari lainnya, sedemikian orang ketika beli satu produk kita, mereka tertarik juga beli produk-produk turunan yang lain yang kita punya. Dan mereka merasa nyaman karena sudah cocok dengan satu, otomatis mereka akan cocok dengan produk-produk kita lainnya. Yang ketiga, pertimbangkan strategi pricing bukan untuk menciptakan kesan murah mahal, tapi menciptakan persepsi eksklusivitas, menciptakan persepsi scarcity. Sedemikian harga yang kita offer ke mereka itu adalah harga yang spesial yang mereka merasa beruntung ketika memperoleh barang itu. Kalau kamu ingin belajar strategi marketing brand-brand besar yang bisa diadopsi untuk bisnis kita masing-masing, ya, jangan lupa subscribe channel ini. Sebab kita akan bahas strategi sepatu Nike. Bagaimana Nike bisa menguasai pasar global dan kita bisa adopsi untuk bisnis kita.